Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, daripada nongkrong gak jelas, mending dengan nongkrong di majelis sambil ngopi. Sambil ngopi kita ngopi dulu ngopi, biar nggak tegang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Nikmat banget Gus. Nikmat. Masya Allah. Pokoknya ngopi dunia jadi terang benderang. Masya Allah. Kayak lampu Gus ya. Iya. Oke Gus. Gimana Gus? Gimana? Ini besok hari raya Idul Adha ini. Ya. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Apa tuh Gus? Di antaranya ya terkait amaliyah di hari raya Idul Adha itu. Pertama, kalau hari raya Idul Adha itu paginya kita harus sholat kan? Minimal sholat dulu. Sholat Idul Adha. 2 rakaat Gus. 2 rakaat ya. Berapa takbir Gus? Ya berapa yo? Ya berapa tuh? 7 ya. Iya, rakaat pertama 7. Rakaat kedua 5. Itu takbiratul ihtiram, takbiratul ihram tuh dihitung enggak Gus? Enggak. Oh, enggak. Di luar itu kan. Termasuk takbir intikal Gus ya. Ketika sujud kedua bangun tuh Allah itu enggak dihitung Gus. Enggak. Dulu Gus ada Gus ya, pengalaman saya itu orang jamaah debat gara-gara hitungan 7 sama 5. Kata dia begini Gus. Wah itu katanya imam kagak bener banget. Takbir rakaat pertama 8. Padahal saya bilang itu bukan 8. Itu takbir pertama yang dikenal takbiratul ihram itu nggak dihitung. Benar Gus? Betul. Iya. Jadi itu bukan hitungan 7 kesunahan. Sekalipun kita nggak takbir 7 kali sah Gus. Sah kan Gus? Itu sunnah kan termasuk sunnah. Bukan rukun min arkani shalah bukan. Iya. Jadi jangan apa tuh Gus? Senang mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya tidak masalah. Benar Gus. Ya kan? Semisal kita terlat ini. Gimana Gus ya nih? Ya kan terlat ini. Aslinya mungkin kita udah hadir, tapi karena nyantai dulu, tiba-tiba udah Allahu Akbar kedua gitu. Aslinya kan sunahnya 7, harusnya 7. Aduh, kita ketinggalan 2. Benar Gus. Ini gimana? Apakah perlu kita nambahi lagi? Kan enggak kan? Benar. Itu namanya sunnah. Berarti ketika orang telat 1 rakaat Gus, itu dia nggak harus takbir seperti takbir dia pertama 7 kali Gus. Langsung ikut seorang imam aja Gus. Iya langsung ikut. Gitu. Iya karena sunnahnya. Pun ketika imam sudah dalam keadaan tahiyat akhir, apakah dia langsung berdiri atau nunggu salam Gus? Gimana? Ketika dia telat 1 rakaat, mendapati seorang imam sudah 2 rakaat. Nah kan tadi kan kata jenengan itu nggak harus takbir ulang sebanyak 7 kali. Cukup ketika kita menemui contoh imam sudah baca surah nih Gus. Ya udah kita takbir dengan niat sholat Idul Adha. Iya. Ya kita tanpa mengulang 7 kali. 7 kali. Ya. Nah terus seandainya seorang imam sudah berada di tahiyat akhir, apakah kita nunggu imam salam atau kita berdiri langsung Gus? Oh, kalau imam itu masih imam terakhir nih, ya kan kita masih kurang nih. Apakah kita seperti sholat wajib yang lainnya kita nunggu sampai salam atau bagaimana Gus? Ya kita langsung aja mengikuti gerakannya imam. Artinya kalau imam itu sudah tasyahud akhir, ya udah kita langsung tasyahud akhir. Setelah itu baru kita menambahkan berdiri. 1 yang kurang. Kalau tadi dia ketinggalan 1 rakaat. Jadi teman-teman nih kalau semisal ada yang begadang kadang kan Gus ya, terus ternyata imam sudah ada di rakaat kedua, kita pengen banget ngikut sholat sunnah Idul Adha, maka ketika kita mendapati seorang imam sudah 2 rakaat, kita langsung takbir dengan niat sholat Idul Adha. Nah ketika imam sudah tahiyat akhir, nanti kan kita kurang 1 nih. Setelah imam salam kita menambahkan 1 rakaat. Ya gitu. Kayak gitu Gus. Siap. Ya Gus. Kadang nih setelah sholat Idul Adha itu biasanya orang-orang masih takbiran tuh di musola, di masjid. Itu jadi persoalan juga Gus. Lah iya. Katanya itu kok takbir kagak kelar-kelar gitu katanya. Lah iya. Itu apa sih Gus bedanya sama Idul Fitri sama Idul Adha? Iya. Apakah ada perbedaan itu? Yang namanya takbir itu kan mulainya kan min ghurubi syamsi. Setelah terbenamnya matahari. Pada hari itu. Maka sebelum maghrib ya jangan takbiran dulu.
Berarti mulai maghrib, Gus. Min, setahu saya sependek pengetahuan saya kok min guru bisyam sih. Bener nggak sih? Bener. Ya kan? Iya. Lah itu nanti juga berakhir ketika imam sudah naik di atas mimbar kalau nggak salah. Oke. Artinya setelah sholat Idul Adha, setelah sholat Idul Fitri ya nggak usah takbir. Takbiran. Lebih-lebih artinya beda. Kecuali Idul Adha Oh, kan beda, Gus. ditambah kan 3 hari itu selama ayyamut tasyrik. Hari tasyrik. Akibat sholatil maktubah, setelah sholat maktubah kan, alhamdulillah. Ya Allah. Setelah sholat maktubah itu kan masih sunnah itu untuk melakukan takbir, ya kan? Itu apa, Gus, nama istilahnya? Kalau takbir setelah maktubah tuh setelah sholat wajib tuh kan kadang wiridnya kan kali kita kan kalau orang kita nih bisa astagfirullahaladzim ya kan, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah itu kan bisa diganti dengan Allahu akbar. Apa ya, saya agak lupa ini. Apakah mursal atau muqayyad itu kalau seingat saya itu muqayyad. Muqayyad ya. Jadi takbir yang ada kaitannya dengan sholat fardu. Dan juga nggak perlu juga kan seperti hari rayanya itu yang pakai pengeras suara jadi di luar sholat tuh yang tidak berbarengan dengan sholat itu setahu saya mursal. Nah itu udah nggak ada tuh. Maksudnya yang hanya disunahkan itu setelah sholat fardu yang dikenal dengan kecuali juga apa tuh, Gus? pas nyembelih. Oh iya, Gus, itu pas nyembelih itu kan Bismillah termasuk sunnah loh. Sunnah, Gus? Sunnah. Dalam Fathul Qoribnya kan gitu kan. Kesunahannya itu diantaranya kan baca basmalah. Yang wajib kan nyebut asma Allahnya. Allah. Tapi kesunahan pertama itu takbir dulu 3 kali, kemudian Bismillah, baru takbir lagi 3 kali. Sunnahnya itu. Jadi sebelum kita mau nyembelih takbiran dulu, baru Allahu Akbar. Setelah itu sambil takbir lagi. Itu ada kaitan hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim enggak, Gus? Yang fahuwa aqta. Setiap sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan bismillah maka hilang keberkahannya. Iya. Itu termasuk, Gus ya. Iya. Karena bismillah itu termasuk kalau dalam Fatihah aja itu termasuk wajib kan. Nah, makanya setiap apa yang kita terutama sesuatu yang baik kan kayak kurban harus bismillah gitu karena kita kurban atas nama Allah ya kan. Iya, tapi bukan berarti nggak ada berkahnya ya. Ai qalilul barokah. Sedikit berkahnya. Tapi kan nyembelih itu yang penting kan nyebut asma Allah. Di mana membaca basmalah itu hukumnya ada 4 atau 5, Gus. Bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah. Yang wajib di mana? Wajib itu fi Fatihatis Shalah. Berarti kan? Orang kalau sholat tuh dia baca Fatihah ya kan, nggak pakai bismillah, nggak sah, Gus. Iya, ini menurut mazhab Syafi'i. Karena ayatun minha termasuk ayat dari Al-Fatihah. Berarti 7 ayat jadinya ya, bukan 6 ayat. Ya, ini itu kan yang wajib tuh. Basmalah wajib. Nah, kalau yang sunnah tuh di mana, Gus? Yang sunnah ini. Yang sunnah itu fi qiraatil Quran. Apa ya? Fi tadris, ya kan? Fil akli, ya kan? Ingda iradatil akli wa syurbi wa naum. Tidur juga bismillah, Gus. Bismillah. Sunnahnya sesuai keterangan 21 kali itu. Bismillah, ya kan? Maka hukum baca basmalahnya itu sunnah. Kalau mau makan bismillah dulu. Minum bismillah dulu. Kalau memang lupa ya kan, tetap sunnah membaca basmalah. Entah itu masih dalam satu suapan, kurang satu suapan, atau setelah selesai pun tetap sunnah membaca basmalah. Agar apa? Setan itu menumpahkan, mengeluarkan apa yang dimakan dia. Karena orang yang berarti orang makan tuh bersamaan dengan setan, Gus? Iya, kalau nggak baca basmalah. Iya. Sayangnya kita nggak ngeliat, Gus ya. Kalau ngeliat serem juga. Iya. Tapi ada keterangan bener gak, Gus? Kalau kita lupa baca basmalah di awal sebelum makan, kita baca di pertengahan dengan bismillahi fi awali wa akhiri. Iya. Bismillahi fi awali wa akhiri atau bismillahi awalahu wa akhirahu. Gitu, Gus. Iya. Pokoknya baca basmalah Allah di awal dan di
di akhir. Itu saking sunahnya Gus. Saking sunahnya. Nah tuh kalau yang haram tadi Gus tuh apa tuh? Bismillah inda iradatil maksiyah. Apa contohnya apa tuh? Kalau kita punya keinginan tujuan pengen maksiat. Maksiat. Contohnya apa tuh Gus? Mau membobol ATM. Bismillah dulu. Wah, ini udah. Atau inda syurbil khamri. Minum minuman keras. Ini haram jadi ini bismillah jadi haram. Udah zatiyahnya haram, ya kan? Apa namanya minuman itu haram Gus. Baca bismillah jadi haram. Iya, bukan berarti wah biar berkah atau apa. Wah, enggak. Malah ini kan jadi haram. Jadi dua haramnya. Iya, apalagi kalau unsurnya istihza, menghina. Ini malah bisa jadi kufur. Begitu Bahaya kan? berarti Gus Bahaya. ya. Berarti bismillah ini ada tempatnya masing-masing. Satu lagi tadi Gus, kalau mubah di mana tuh Gus? Mubah. Ya, apa namanya? Apa kita? Aktivitas gitu termasuk kita kerja ya. Gitu tuh mubah tuh Gus ya. Mau pakai sandal, mau ngambil kitab, ya gitu. kan? Itu mubah tuh Gus ya. Itu mubah. Jadi ada 4 apa namanya hukum bacaan bismillah. Ya tadi yang pertama yang wajib itu ketika kita membaca surah Fatihah di dalam sholat. Yang kedua yang sunnah itu ketika membaca Quran. Ketika makan, ketika minum, bahkan ketika tidur sekalipun ya Gus ya. Iya. Biar mimpinya yang baik-baik. Iya. Biar dijaga Gus ya. Iya. Itu yang keterangannya kalau basmalah itu ada dalam kitab Baijuri. Sarahnya Fathul Qorib. Yang makruh itu ada itu. Inda iradatil aklil basol kalau nggak salah. Ya, nanti dibuka lagi nih. Kalau mau makan apa itu namanya? Bawang atau jengkol gitu loh. Bau-bau gitu guys ya. Iya. Berarti makan jengkol enggak usah bawa bismillah, langsung hajar gitu kan. Iya, kalau nanti nanti keterangannya kita bisa ini lagi ya. Jadi yang pertama tadi yang wajib itu basmalah di dalam bacaan Fatihah di dalam sholat. Yang kedua yang sunnah ketika membaca Quran, makan, minum dan tidur. Yang haram ini ketika bermaksiat. Ya. Seperti minum-minuman khamar gitu ya. Itu nggak boleh tuh baca bismillah minum khamar. Mau gosok sandal bismillah dulu. Zatiyahnya udah haram ya kan. Bacanya nggak boleh. Bukan berarti nggak boleh baca bismillah, tempatnya nggak pas. Dan yang terakhir tuh yang mubah. Mubah itu kita kalau mau sekolah, pakai sendal, kerja gitu guys, baca bismillah. Agar apa? Agar kita ini niat kerja kita benar-benar karena Allah, menyebut nama Allah. Iya, biar gitu, berkah lah gitu ya. Biar berkah. Okay. Masya Allah ya. Jadi tadi tuh takbiran itu ada takbir yang setelah sholat kita tuh kita kumandangkan. Itu khususnya di Idul Adha ini sampai tanggal 13 Gus. Iya. Berarti sampai maghrib habis dia. Ada orang begini Gus hitungannya. 12 itu udah habis Gus, 12 Dzulhijjah. Karena dia hitung katanya 10, 11, 12 3 hari. Padahal ngitungnya itu tasrek itu 11, 12, 13 Dzulhijjah benar Gus ya. Jadi 10 itu bukan hitungan satu Gus ya. Emang itu hari raya kan gitu ya. Iya, itu termasuk. Itu artinya kan ayyam tasrek itu yang enggak masuk. Enggak, iya. Cuman kadang ada orang gini Gus, ketika kita takbiran sampai hari yang ke-13, tapi belum sampai ghurub nih, belum sampai terbit matahari, tapi dibilang gini, wah udah takbirannya sudah habis karena hitungannya 3 itu dari tanggal 10, padahal bukan Gus ya. Bukan. Ayyamut tasyrik batas akhirnya itu sholatil asr. Sholat asar bukan ghurub. Bukan. Karena kan sudah ghurub itu kan sudah ganti hari. Udah ganti hari. Nah, berarti asar terakhir asar ya, masih boleh berarti itu ya. Terakhir. Jadi teman-teman ya, kalau ketika besok nih amaliyah ketika takbiran kita sebut ya, berbarengan dengan sholat itu batas akhirnya sampai tanggal 13 Dzulhijjah, tepatnya ba'da asar. Oke. Asar habis. Gitu Gus. Sementara seperti itu. Seperti itu. Ya, kita insya Allah apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan itu ada referensinya. Ada referensinya. Tadi kita ada apa namanya sedikit kesalahan atau sedikit hal yang kepleset sedikit, nanti kita benahi lah begitu. Ya. Tadi diantaranya referensi yang kita baca tuh dari Minhajut Thalibin,
saya Ibnu Qasim, Al-Baijuri dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Gus. Amin. Buat kita khususnya nih Gus. Amin. Kita juga masih haus ilmu nih Gus. Amin. Iya, sama. Dan juga umumnya buat teman-teman juga yang mendengarkan nih podcast santai. Kalau anak-anak bilang podjis podcast majelis. Oh gitu ya. Itu dia punya kata-kata daripada nongkrong nggak jelas ya di luar, mendingan nongkrong di majelis. Insya Allah ada manfaat. Amin. Ya, makasih banyak Gus atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Manfaat ilmunya. Mudah-mudahan berkah hidup dunia. Amin. Doain saja Gus. Siap. Saya pamit dulu. Oh nggih. Ya. Masya Allah. Semoga kita ketemu lagi, bisa ketemu lagi. Siap Gus. Siap. Oke. Makasih banyak Gus. Siap. Ya. Alhamdulillah tadi kita sudah ngobrol santai nih sama guru kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil istifadah ya ilmu-ilmu yang disampaikan beliau ya. Khususnya buat saya pribadi dan juga teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.